갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Halo everybody, welcome to my channel. Jadi hari ini aku pengen sharing sama kalian mengenai treatment botox dan juga filler. Teman-teman, dulu banget aku rasa sekitar 1 tahun yang lalu mungkin ya, aku sudah pernah membahas mengenai botox dan juga filler. Akan tetapi setelah aku bahas itu ya teman-temannya, banyak banget yang kayak freak out gitu, istilahnya kayak ketakutan. Aduh gimana dong, aku baru aja filler hidung gitu loh. Aduh gimana dong, aku baru aja filler kantong mata. Aduh gimana dong, aku baru aja filler gitu. Nah teman-teman, please calm down ya, calm down. Di sini aku akan jelaskan lagi lebih lengkap lagi sama kalian gitu. Dan juga apa aja sih yang sebenarnya mengenai filler itu gitu ya. Dan juga teman-teman, aku juga sudah melakukan treatment filler pada wajahku. Buat kalian yang mungkin menyadarinya, ya kayak di komen videoku yang terakhir, ya hidung hancur karena oplas hidung itu ya. Nah di situ tuh ada yang komen juga bahwa ih bibirnya tuh sekarang lebih penuh gitu ya, habis filler ya, atau mungkin habis diapain ya gitu. Dan aku juga ada kayak di DM gitu di sama beberapa orang, Ci bibirnya tambah penuh habis filler ya gitu. Nah, teman-teman, di sini saya juga akan sekalian jelaskan sama kalian dan kasih lihat sama kalian before dan afternya, ya. Yang pertama, kalian bisa lihat ini prosedur aku before dan after. Nah, teman-teman, pada saat aku pertama kali filler ya, waktu aku post di IG storyku, itu banyak banget pertanyaan yang langsung kayak tung gitu, kayak banyak yang masuk yang bertanya loh, kok Cece filler? Bukannya filler itu kata Cece itu berbahaya? Bukannya kata Cece itu filler tuh nggak aman? Teman-teman, sudah saya bilang dari pertama bahwa tidak ada yang aman 100%. Tapi kalau dibilang bahaya, tidak berbahaya. Dan di video saya nggak pernah bilang berbahaya ya teman-teman ya. Saya cuma bilang tidak ada yang aman 100%. Semuanya itu ada resiko dan juga efek sampingnya. Sama seperti filler, memang ada efek sampingnya. Akan tetapi selama kita teredukasi dengan baik, kita mengerti dengan baik bahwa oh filler ada resiko terjadi nekrosis. Botox kalau misalnya salah suntik, nanti kita bisa kayak miring sebelah gini mukanya kayak seperti ini. Itu tapi kalau terjadi kesalahan teman-teman. Jadi kalau misalnya memang terjadi kesalahan dan kita tuh nggak pernah tahu gitu ya teman-teman ya. Kesalahan itu bisa terjadi kapan saja. Jadi kalau misalnya ada dokter yang bilang, oh filler itu aman. Memang aman, tetapi tidak 100% aman gitu loh teman-teman. Istilahnya kayak gini. Dan akhirnya ya, jadi banyak yang kayak parno sendiri, ketakutan sendiri gitu teman-teman. Nah inilah kenapa kadang dokter itu males, sebenarnya kayaknya males untuk ngasih tahu kita kebenarannya gitu loh teman-teman. Aku akan kasih satu contoh kayak gini. Nyetir mobil di jalanan atau nyetir motor di jalanan itu aman atau enggak? Kita mungkin berpikir aman, tapi nggak aman juga gitu kan, bener nggak? Kepada saat kita nyetir mobil atau kita nyetir motor di jalanan, kita ada kemungkinan untuk kecelakaan. Kita ada kemungkinan untuk ditabrak mobil gitu ya, atau ditabrak motor gitu. Tetapi apakah itu terjadi setiap hari? Apakah berapa kali perbandingannya, misalnya kita nih ya nyetir mobil dalam seumur hidup kita, misalnya udah 10 tahun, berapa kali kita tabrak mobil? Berapa kali kita dapat kecelakaan? Jadi teman-teman, seperti itulah dia gambaran dari side effect atau efek samping dari filler gitu. Jadi filler itu aman, tetapi tidak 100% aman. Jadi sampai sini paham ya teman-teman ya, jangan terlalu ketakutan dan juga jangan terlalu panik. Kalau misalnya kalian sudah filler, kalian sudah melakukan botox, it's okay gitu. Karena pada saat aku bahas botox gitu teman-teman ya, sampai ada yang kayak message aku sampai ketakutan, aduh gimana nih, aku udah barusan aja botox setelah aku ngeliat videonya kamu. Aku bilang,
Sejak kapan di videoku aku ada bilang bahwa botox itu berbahaya? Malahan aku bilang botox itu aman saja. Akan tetapi semuanya itu ada efek sampingnya. Akan tetapi kalian juga harus mengerti bahwa sekali lagi ya, efek samping itu tidak selama itu terjadi. It's just sama seperti kalian nyetir mobil di jalanan ataupun jalan kaki di jalanan, aman, tetapi tidak 100% aman. Akan ada resiko saat kapanpun juga. Dan resikonya itu, side effect-nya itu kita tidak akan pernah tahu. Banyak orang yang sudah suntik filler, dia tuh baik-baik aja gitu ya teman-teman. Aman-aman aja, bagus-bagus aja. Tetapi ada juga orang yang pada saat dia suntik filler, dia kena nekrosis, ada yang buta, ada yang kulitnya hancur, dan lain-lain segala macam gitu teman-teman. Jadi ini yang pengen aku kasih tahu sama kalian gitu. Makanya itu kita tuh penting banget teman-teman, kita tuh penting banget memilih siapa yang akan melakukan injeksi ke wajah kita gitu. Kita nggak boleh sembarangan. Karena kadang masalahnya orang tuh suka menggampangkan masalah teman-teman. Jadi kayak misalnya dia suntik filler di salon-salon gitu ya. Atau mungkin kadang ada yang nekat filler disuntikin sendiri ke wajahnya. Wah, itu bahaya banget teman-teman. Yang berikut itu adalah mengenai resiko migrasi dari filler. Nah teman-teman, setelah aku cerita mengenai resiko migrasi dari filler ini gitu ya, mulai banyak yang juga DM sama aku, oh Ci kata dokterku enggak gitu, soalnya yang dipakai tuh HA, jadi hyaluronic acid gitu. Kalau pakai hyaluronic acid itu katanya nggak akan ke migrasi fillernya. Jadi filler itu teman-teman selalu ada resiko migrasinya, mau itu bahannya HA, mau silikon cair yang ilegal, itu semuanya ada resikonya teman-teman. Bahkan yang legal yang dipakai sama dokter-dokter itu tuh ada resiko migrasinya teman-teman. Dan di sini teman-temannya di Australia dan juga di Amerika, aku nggak tahu kalau di negara lain ya, sebelum pasien mau suntik filler itu sudah diberikan consent form dan juga sudah diberitahu bahwa filler itu bisa bermigrasi. Makanya teman-teman, caranya untuk menghindari filler migrasi itu jadi kayak terlalu parah gitu ya. Caranya kalau dokter-dokter di sini, yang pertama 1 kali injeksi ya untuk setiap bagian, misalnya bibir aja nih, bibir. Untuk 1 kali injeksi mereka hanya mau menerima 1 cc aja. Tidak boleh lebih gitu. Jadi misalnya nih, biarpun pasiennya bilang, aku mau 2 cc dokter, aku mau 3 cc, nggak boleh. Bener-bener nggak boleh. Meskipun kamu punya duit, meskipun kamu maksa dokternya, itu nggak dikasih gitu. Jadi kita di sini cuma boleh 1 cc aja untuk 1 kali injeksi di 1 area. Jadi misalnya bibir cuma bisa 1 cc. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk mencegah terjadinya migrasi. Misalnya nih, pasiennya mau melakukan cc yang berikutnya lagi, itu bisa dilakukan minimal 4 minggu atau 1 bulan setelah injeksi yang pertama gitu teman-teman. Kenapa harus dikasih jarak waktu minimal 4 minggu atau sekitar 1 bulan teman-teman? Karena seperti ini. Jadi pada saat filler itu diinjeksikan ke wajah kita gitu ya, nah kulit kita ini kan kadang yang kayak masih mengkerut, yang masih sempit gitu teman-teman ya. Nah kalau kita isi 1 cc, dia tuh cukup, oke. Tapi kalau misalnya kita isi 2 cc, kulit kita tuh jadinya kayak maksa gitu, dia jadi kayak maksa untuk mekar. Nah pada saat dia maksa untuk mekar, padahal kulit kita belum stretch, nah di sanalah dimana fillernya itu akan mulai migrasi, dia akan naik ke atas sini, dia akan naik ke atas, turun ke sini dan akan melebar ke sekitar wajah kita. Makanya kenapa diberikan waktu 1 bulan, supaya pada saat 1 bulan itu kulit kita akan mulai membiasakan diri dengan pengisian yang cc yang pertama gitu. Jadi kulit kita itu mulai stretching gitu ya. Nah nanti setelah itu kita kalau misalnya mau isi lagi nih cc kedua, kita bisa isi lagi di bulan yang kedua. Jadi kulit kita itu yang sudah stretching, dia akan agak stretching lagi. Jadi nggak terlalu kayak ketat gitu teman-teman. Paham kan ya sampai sini ya? Nah sedangkan untuk Smileline sendiri teman-teman ya, jadi di sini bisa 1 cc, di sini juga bisa 1 cc. Itu tergantung dari dokternya masing-masing dan tergantung dari kondisi Smileline-nya kalian. Jadi kalau misalnya orang yang punya Smileline itu dalam banget gitu ya, dia bisa isi sini 1 cc, di sini 1 cc, biasanya dokter mau kasih. Tapi kalau misalnya di sini langsung 2 cc, di sini langsung 2 cc, dokter otomatis nggak akan kasih gitu teman-teman. Nah teman-teman, yang berikut yang pengen saya kasih tahu sama kalian yang penting banget gitu ya, adalah filler hidung dan juga filler Smileline dan juga filler kantong mata. Akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah filler Smileline. Teman-teman, kalau misalnya di sini ya di Australia, filler Smileline itu bisa dilakukan sama suster dan juga sama dokter.
Selain dari itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya kayak salon-salon kecantikan, klinik-klinik, itu nggak boleh. Meskipun kamu ada sertifikat dan lain-lain segala macam, itu nggak boleh di sini. Nah, kalaupun suster yang mau menginjeksikan filler di sini, teman-temannya, itu nggak bisa sembarang suster. Jadi di sini tuh kayak ada tingkatan susternya. Ada suster yang cuma bisa bikin filler bibir, habis itu di sini marionette line, sama ini filler dagu, itu doang. Dan ada suster yang lebih advance yang dia bisa menyuntikkan smile line, hidung gitu. Dan juga dokter yang bisa menyuntikkan filler di smile line dan juga hidung. Dan juga di bawah mata gitu. Kenapa teman-teman? Kenapa ada suster yang tidak boleh menyuntikkan filler di area smile line kita? Karena ini adalah daerah yang sangat berbahaya sekali teman-teman. Kalau misalnya salah suntik ya, fillernya itu salah masuk ke pembuluh darahnya kita, itu bisa terjadi kebutaan, bisa terjadi nekrosis. Kalau terjadi nekrosis, itu adalah yang paling ditakutkan sama dokter, sama practitioner gitu. Karena si pasien bisa kehilangan hidungnya, bisa kehilangan bibirnya gitu ya. Dan ini saya akan ceritakan sedikit ya. Ini ada satu cerita dari Dr. Yung. Jadi Dr. Yung ini adalah salah satu plastik surgery terkenal di Amerika, dan juga beliau ini adalah salah satu kayak semacam kayak seleb dokter gitu ya, YouTuber dokter yang followernya itu sudah 2 million follower, dan dia itu sibuk banget dengan yang namanya oplas dan lain segala macam gitu ya teman-teman. Jadi dia tuh lumayan terkenal di Amerika. Nah, teman-teman, ini adalah kisah dari Dr. Yun. Di sini Dr. Yun menceritakan kisahnya dia sendiri gitu ya. Di mana pada satu hari dia memiliki seorang pasien yang mau menyuntikkan filler smile line. Ingat teman-temannya, yang mau disuntikan itu adalah filler yang berbahan dasar HA, hyaluronic acid. Dan itu adalah yang merek yang FDA approve, seperti yang katanya yang di sini gitu ya. Ini FDA approve dan aman dan lain segala macam gitu. Pokoknya aman, totally yang brand-brand yang sudah ada di pasaran gitu ya, yang udah bagus punya gitu. Nah, dari ceritanya dia ini, pada saat itu waktu dia lagi mau menyuntikkan filler itu ke wajah pasiennya dia, tiba-tiba itu mati lampu. Nah, waktu mati lampu, dia bilang sama pasiennya, kayaknya kita nggak bisa deh filler hari ini, karena lampunya mati gitu. Nah, tapi pasiennya bilang gini, aduh Dokter Yun, aku nih udah 2 jam loh nyetir ke sini cuman buat di filler sama kamu gitu Dokter Yun. Dokter Yun, tolong dong, gimana caranya supaya aku tuh bisa nggak gagal filler hari ini gitu. Terus tiba-tiba pasiennya itu melihat ke ruangan lain yang kebetulan lagi kebuka pintunya, dan kebetulan di ruangan itu tuh ada kayak cahaya jendela yang masuk gitu. Nah, jadi pasiennya bilang gini, oh Dokter Yun, lihat tuh, di ruangan itu tuh ada cahayanya dikit dari luar gitu loh. Gimana kalau kita prosesnya di sana aja? Karena Dokter Yun ini kepengen jadi dokter yang baik kali ya, karena memang dia orangnya, kalian bisa lihat dia tuh orangnya ramah gitu, baik gitu ya. Jadi dia bilang, oke lah gitu, kita suntiknya di sana aja. Ya udah, setelah itu dia suntikanlah filler itu ke smile line-nya kliennya ini. Setelah itu kliennya pulang dan semuanya baik-baik aja. Nah, besoknya Dokter Yun ini punya jadwal oplas ya, dia mau oplas pasiennya selama 6 jam. Dan dimana dia butuh kayak facelift, dia butuh bikin upper blepharoplasty buat pasiennya, bikin mata dan segala macam gitu ya. Tiba-tiba waktu dia baru mau masuk ke ruangan operasi gitu ya, tiba-tiba salah satu staffnya itu nelpon gitu. Dokter Yun, kayaknya ada yang gawat nih gitu. Dokter Yun, inget nggak kemarin yang cewek yang suntik filler itu? Oh ya aku inget gitu. Ini dia lagi telepon nih gitu. Nah, ternyata teman-teman, perempuan ini tuh di bagian mukanya sini gitu ya, dia tuh mulai kayak merasa kayak biru-biru, terus habis itu mulai kayak sakit gitu ya, terus habis itu mulai kayak pucat, mulai keras gitu, dia kesakitan banget gitu. Lalu Dokter Yun ini mulai panik gitu ya. Dia bilang, aduh gimana nih ya. Bayangkan teman-teman, seorang dokter profesional oplas aja bisa salah menyuntikkan smile line. Itu yang pertama. Dan Dokter Yun ini sudah sangat-sangat profesional banget. Bahkan dia tuh ada dokter oplas gitu ya. Dan pada saat itu dia tuh panik gitu ya. Dan di sini Dokter Yun bilang, hal yang paling saya takutkan, hal yang paling ditakutkan oleh seorang injektor, yaitu dokter ataupun nurse atau siapapun yang menginjeksikan filler itu, yaitu yang pertama adalah kebutaan. Yang kedua adalah nekrosis. Teman-teman, di beberapa video saya ini udah sering saya jelaskan mengenai nekrosis ya. Resiko dari gagal oplas, gagal injeksi gitu ya, adalah nekrosis. Jadi apakah nekrosis itu teman-teman? Nekrosis itu adalah matinya jaringan tisu. Seperti ini teman-teman.
Jadi kulit kita itu nanti lama-lama pelan-pelan jadi biru. Setelah dia jadi biru, dia tuh nanti jadi hitam. Setelah nanti dia jadi hitam, kulit itu jadi mati. Kalau kulit itu sudah mati, teman-teman, kulit itu harus dipotong gitu. Jadi harus dibuang di sini gitu. Nah, Dokter Yun itu sudah bilang, yang aku takutkan itu adalah nekrosis. Dia bisa kehilangan hidungnya. A big chunk of her nose. Jadi kayak big chunk itu kayak lumayan banyak gitu ya, lumayan banyak gitu hidungnya bisa hilang, dan juga di bagian upper lipnya dia gitu, karena yang daerah yang disuntikan itu adalah di sekitar sini. Nah, singkat cerita teman-teman ya, jadi Dokter Yun itu segera menyuruh pasiennya ini cepat-cepat datang ke rumah sakit gitu. Waktu pasiennya ini datang, dia langsung cepat-cepat menyuruh stafnya dia, salah seorang nurse gitu ya, untuk menyuntikkan antidot dari hyaluronic acid itu. Karena pada saat itu Dokter Yun ini sedang mengoperasi salah satu pasiennya juga. Jadi dia itu pada saat itu lagi kayak sibuk gitu lah teman-teman ya. Langsung disuruh suntikin, habis itu dia diinfo lagi, oke, gimana kabarnya? Dan setelah itu dia lari lagi, setelah dia ngurus operasi selesai, dia langsung lari lagi pergi ngelihat pasien ini lagi. Langsung ditambah lagi sama dia antidot, dan dia mulai melihat, oh, mukanya ini mulai ngeping ya gitu. Jadi ini kalau mukanya mulai ngeping dan juga keras-kerasnya itu mulai hilang, itu adalah tanda bahwa fillernya yang menyumbat di wajahnya ini itu tuh mulai hilang gitu. Karena antidot dari filler ini teman-teman bisa langsung terlihat efeknya dalam waktu 24 jam gitu. Jadi langsung kayak mulai ngeping-ngeping gitu. Artinya dimana filler yang menyumbat di pembuluh darah itu tuh mulai hilang gitu teman-teman. Dia mulai mencair gitu istilahnya. Nah teman-teman, inilah yang aku mau kasih tahu sama kalian ya, bahwa accident can happen at any time. We never know gitu. Jadi pada saat aku menyuntikkan filler di wajahku juga gitu ya, dan juga botox gitu, aku sudah tahu dengan, oh ya nanti bisa terjadi seperti ini, nanti bisa terjadi seperti ini. Dan kalau misalnya terjadi seperti ini dan seperti itu, gimana caranya untuk mengatasinya gitu. Dan juga jadi saya nggak panik lagi gitu loh. Ini yang juga pengen saya kasih tahu sama kalian teman-teman, bahwa kalau misalnya terjadi hal yang seperti ini sama kalian, jangan panik, kembali aja ke dokternya kalian. Dan juga filler itu is not bad. Itu sebenarnya filler itu bisa membuat wajah kita menjadi lebih cantik, lebih menarik gitu ya. Seperti kayak misalnya aku filler bibir ini, kalian bisa lihat before afternya gitu. Jadi bibirnya tuh lebih berisi gitu ya. Jadi sebelumnya tuh bibirku tuh bener-bener yang kayak kecil mengkerut gitu teman-teman gitu ya. Dan somehow ya, fat graft itu tidak bisa bertahan seperti filler, karena udah saya jelaskan juga di video fat graft ya. Karena fat graft itu tuh dia punya konsisten itu seperti butter, jadi kayak seperti butter, kayak mentega gitu, yang lembut, yang lembek gitu. Dan juga dimana fat graft itu teman-teman, dia itu lama-kelamaan bisa hilang juga, apalagi kan di area bibir sini ya teman-teman ya. Karena di daerah bibir ini kita minum yang panas-panas, kita minum sop, kita mandi, kena air panas gitu, jadi itu lemaknya tuh bisa lumer lagi gitu, jadi bisa hilang lagi. Dan juga setelah fat graft kita bisa melakukan filler. Jadi fat graft itu kayak pondasinya gini untuk nambahin volumenya, lalu kemudian setelah itu kita isi filler. Jadi bukan filler dulu baru fat graft, tetapi fat graft dulu baru filler. Itu yang benar teman-teman. Makanya untuk orang yang mau fat graft dan misalnya dia sudah pernah filler, fillernya itu harus dihilangkan dulu gitu. Jadi harus disuntik antidot dulu, baru setelah itu diisi fat graft. Karena fat graft itu yang kayak fondasinya. Jadi dia fondasi dulu, baru nanti setelah kalian fat graft mau filler bisa ditambahin filler. Dan kalian bisa lihat di sini teman-teman, perbedaannya tuh beda banget gitu teman-teman ya. Jadi wajah itu juga jadi kayak lebih sensual gitu ya, lebih seksi, lebih kayak lebih cerah gitu dengan bibir yang lebih tebal, yang lebih berisi gitu. Teman-teman, area berikut yang juga berbahaya untuk di filler ya adalah hidung. Jadi teman-teman, daerah hidung ini yang pernah saya katakan juga di video-video saya sebelumnya ya, bahwa hidung ini adalah daerah yang sangat rawan sekali kalau misalnya kita salah filler gitu. Karena salah filler di daerah hidungnya kita ini bisa menyebabkan kebutaan gitu. Akan tetapi teman-teman, seperti yang kembali lagi penjelasan saya yang pertama, bahwa ini tuh adalah salah satu side effect-nya aja. Tidak selamanya, tidak semuanya orang yang suntik filler di hidung langsung tiba-tiba auto buta gitu. Enggak gitu. Cuman memang ada resikonya. Resiko menyuntikkan filler di hidung itu lumayan tinggi, yaitu buta dan juga nekrosis gitu. Kenapa? Karena banyaknya pembuluh darah di daerah sini. Yang berikut mengenai filler yang mau saya ceritakan sama kalian teman-teman adalah filler dagu. Nah teman-teman, filler dagu ini saya juga barusan filler dagu gitu ya. Jadi beberapa bulan yang lalu saya juga filler dagu.
Lalu banyak pertanyaan yang bilang sama saya, "Loh, kan Cici kan udah ini, implan dagu. Kok Cici habis itu filler dagu lagi sih?" Gitu. Kenapa aku filler dagu? Karena pada saat itu tuh implan daguku tuh agak-agak nggak selancip ini gitu teman-teman ya. Padahal aku tuh goalnya pengen dagu yang agak lancipan dikit gitu. Jadi karena Korea nggak buka-buka ya, kita nggak bisa berangkat gitu, nggak bisa revisi dan lain segala macem. Jadi ya udahlah, aku filler dulu gitu. Nah, teman-teman, lalu kemudian ada lagi yang bertanya, kalau misalnya kamu filler dagu, padahal kamu udah pernah implan, bukannya kata dokterku tuh nanti bisa terjadi infeksi dan segala macam. Sebenarnya bukan infeksi, teman-teman, tapi memang bisa terjadi resiko nanti dia tuh nyumbat di pembuluh darah. Sebenarnya filler di daerah dagu ini termasuk aman, teman-teman ya. Akan tetapi, kenapa dokter biasa bilang, oh kalau misalnya kamu sudah pernah implan dagu, lalu kemudian kamu filler di sini, itu tuh beresiko banget untuk nanti terjadi infeksi gitu. Kenapa? Karena gini, pada saat kita implan dagu, ini kan dagunya bagian sini dibuka gitu teman-teman ya, terus habis itu diisi implan. Nah, otomatis di bagian sini itu susunan kayak pembuluh darahnya itu tuh sudah berubah gitu. Tidak seperti lagi susunan yang awalnya sebelum diutak-atik gitu, teman-teman. Nah, takutnya nantinya pada saat disuntikan di sini fillernya tuh mungkin ada pembuluh darah di sini. Jadi mungkin kayak kena di sini dan akhirnya nyumbat. Itu yang ditakutkan sama dokter gitu. Makanya dokter bilang, "Oh, kalau misalnya udah pernah implan dagu terus habis itu di filler rasanya terlalu riskan gitu." Karena ya memang seperti itu, teman-teman. Karena kita nggak pernah tahu nanti susunannya itu udah berubah atau gimana. Akan tetapi why am I do it? Yaitu kembali lagi, because I know, karena aku udah tahu side effect-nya, dan juga kalau misalnya terjadi apa-apa sama diriku, aku udah tahu gimana caranya prevention-nya gitu. Cara mengobatinya seperti apa, cara memperbaikinya itu seperti apa, dan juga kalau misalnya terjadi sesuatu nih pada wajahku setelah filler, aku nggak kaget-kaget banget lagi gitu, teman-teman. Aku nggak kayak, aduh gimana nih, kayak panik gitu ya, enggak. Karena I know it from the first time bahwa, oh filler itu nggak 100% aman, ada resikonya dan lain segala macem. Nah, yang berikut teman-teman adalah mengenai filler kantong mata. Mengenai filler kantong mata ini ada dari dulu sih teman-teman ya, ada sesuatu yang menarik yang sebenarnya pengen aku ceritakan sama kalian, dan kebetulan ya beberapa saat yang lalu ada salah seorang dokter panutanku yang terkenal di Australia, itu dia membahas mengenai filler kantong mata. Tetapi teman-teman, mengenai filler kantong mata ini akan saya jelaskan, akan saya bahas di satu video tersendiri setelah video ini gitu. Karena lumayan panjang dan takutnya durasinya kepanjangan banget untuk video ini. Yang berikut adalah botox. Jadi teman-teman, waktu itu aku juga melakukan botox. Botox yang aku lakukan itu adalah di sini, di jaw, terus habis itu di eyebrowku sini, terus habis itu di hidungku, dan juga di cupingku. Nah, teman-teman, di sini aku mau kasih tahu sama kalian hasilnya ya, hasilnya sama aku. Dan kenapa aku melakukannya gitu. Kenapa aku melakukan botox di sini ya? Sebenarnya sih ini kalau aku clench ini udah nggak ada karena aku udah potong rahan kan, teman-teman. Aku udah jaw reduction istilahnya. Akan tetapi waktu itu aku tuh kayak gimana ya, teman-temannya? Kalau kalian lihat ini ototku nih tebel nih. Nah, aku memang sudah melakukan sedot lemak. Terus habis itu aku sudah buccal fat removal. Terus habis itu aku udah potong cheekbone gitu ya. Udah potong rahang juga. Aku udah facelift juga. Tapi somehow aku merasa kayak muka aku tuh masih nggak setirus yang aku harapkan gitu, teman-teman. Kenapa? Karena gini. Jadi wajah kita ini, teman-temannya, itu ada berlapis-lapis. Jadi ada tulang, ada lemak, ada otot, ada kulit gitu. Nah, tulang udah aku potong. Lemak sudah aku sedot. Kulit sudah aku tarik dan sudah aku buang. Yang berikut yang terakhir adalah otot, gitu teman-teman. Kebetulan ya, di Bangkok sendiri waktu aku oplas kedua itu, mereka itu tidak bisa melakukan muscle reduction. Muscle reduction itu cuma bisa dilakukan di Korea, dan itu pun di beberapa rumah sakit yang tertentu aja yang bisa melakukannya gitu. Nah, teman-teman, aku tuh kayak merasa kayak kesel banget gitu loh, karena ototku ini masih besar gitu. Karena aku pengen goalnya tuh kan yang tirus gitu kan ya. Everybody have their own preference gitu, dan aku tuh pengen yang kayak bener-bener tirus banget gitu loh. Jadi aku cobalah untuk kayak suntik botox di sini gitu. Sedikit, kalau aku harus bilang jujur ya teman-teman, karena mungkin ototnya aku ini nggak terlalu besar gitu, jadi tidak banyak yang aku bisa lihat perubahannya. Ini before afternya teman-teman. Mungkin aku nggak tahu apakah kalian bisa ngelihat perbedaannya seperti apa, tapi kalau aku pribadi, aku tuh nggak terlalu melihat perbedaannya gitu. Itu yang pertama.
Terus yang berikut itu adalah aku botox di bagian sini, bagian sini, bagian sini. Tujuannya itu untuk apa teman-teman? Untuk sebenarnya ngangkat gitu, ngangkat ya biasalah. Apakah kurang terangkat gitu? Sebenarnya sudah terangkat banget gitu teman-teman. Tapi ya biasalah, kayak I just wanna try it gitu ya. I just wanna try it gitu. So I can show it to you. Dan inilah dia teman-teman before afternya gitu ya. Menurut aku pribadi nggak ada yang terangkat sama sekali. Karena apa juga dari kata yang injektornya itu, dia bilang ini soalnya udah kencang banget nih gitu, jadi nggak ada lagi yang bisa ketarik. Itu dari katanya dia gitu. I don't know itu bener apa enggak gitu ya. Lalu yang berikut itu adalah aku botox di cuping hidungku. Teman-teman, yang pertama sebelum aku jelaskan ya, ternyata botox di cuping hidung itu dan juga di ujung hidung sini itu adalah yang paling menyakitkan teman-teman. Sakit sekali. Aku tuh yang kayak levelnya aku untuk tahan sakit itu lumayan besar teman-teman gitu. Tapi benar-benar waktu disuntik sini aku sampai nangis teman-teman, sakit banget gitu ya. Dan apa sih rasanya, apa sih perbedaannya gitu ya? Ini teman-teman kalian bisa lihat before dan juga afternya. Kalau menurut aku pribadi ya, aku tidak terlalu melihat perubahan yang signifikan sama cuping hidung aku gitu. Dan kemudian habis itu ini aku ada apa? Bagian bawah hidungku ini juga aku ada botox gitu ya. Fungsinya untuk apa? Konon katanya ya, untuk naikin nih. Ini naikin. Ini kan lihat ya teman-teman, jadi hidungku tuh turun ke bawah kayak gini. Nah, tujuannya aku botox itu adalah aku pengennya naikin kayak gini karena katanya memang bisa lift up kayak gitu. Soalnya hidungku ini belum dioplas teman-teman gitu. Dan sebenarnya aku tuh pengen banget buat oplas hidungnya. Pengen banget. Maybe one day kalau uangnya udah cukup ya. Jadi karena belum bisa oplas teman-teman, jadi aku coba-cobalah untuk botox. Tapi aku nggak mau filler. Kenapa aku nggak mau filler? Karena itu yang aku bilang, filler itu yang pertama ada resiko kebutaannya, ada resiko nekrosisnya, dan juga yang ketiga itu filler itu bisa migrasi. Jadi dia nanti takutnya dia migrasi ke cuping saya sini gitu, I don't want gitu. Jadi nggak lah gitu kalau filler ya. Jadi aku botox aja. Karena botox itu nggak seperti filler teman-teman. Botox itu dia tuh cuman kayak cairan yang nantinya itu akan hilang gitu. Jadi dia kayak cairan aja, istilahnya kayak cairan racun gitu lah ya, racun, tapi dia nggak ada bentuknya. Kalau filler itu kan ada bentuknya keras ya, jadi dia nambah volume di hidungnya kita, di wajahnya kita, berbeda dengan botox teman-teman. Soalnya di sini banyak yang suka salah paham. Nanyanya apa? Botox itu bisa migrasi nggak sih? Nggak bisa Maimunah gitu ya. Gitu. Jadi aku cobalah untuk botox di sini, tetapi yang aku rasakan teman-teman ya, nggak terlalu berubah teman-teman, nggak banyak efeknya gitu. Tapi kalau aku mau gini kembang kempisin hidung waktu aku habis botox ya, itu bener-bener nggak bisa. Jadi kayak hidungnya tuh kaku teman-teman, kayak nggak bisa digini-giniin gitu. Nah tapi sekarang udah bisa karena efek botoxnya itu cuman tahan 5-6 bulan. Lalu yang kemudian yang buat naikin ini, aduh bener-bener teman-teman, yang ini tuh nggak ngefek sama sekali, tidak ada sama sekali perubahannya. Jadi buat aku kalau yang untuk naikin ini tuh wasting money gitu ya, dan itu juga nggak murah gitu. Tapi ya oke lah, itu namanya aku mencoba gitu, aku merasakan gimana rasanya. Nah teman-teman, sekali lagi buat kalian, botox itu aman atau nggak aman? Botox itu aman, 100% botox itu aman. Akan tetapi botox juga nggak aman 100%. Maksudnya nggak aman 100% itu gini, ada efek sampingnya. Kalau misalnya botox itu salah suntik, seperti kayak masa yang di sini, jadi wanita itu pada saat itu dia mau suntik botox. Nah waktu dia suntik botox pertama, ceritanya mungkin agak nggak seimbang gitu ya. Terus habis itu sama nurse-nya bilang, oh ya udahlah kamu datang aja ke sini, nanti aku touch up lagi sedikit gitu. Dan setelah itu dia pergilah touch up ke orang ini kembali gitu. Waktu dia touch up lagi ke orang ini kembali, lah nggak lama gitu ya, alisnya tuh jadi kayak naiknya tuh tinggi banget seperti ini teman-teman gitu. Nah jadi karena jomplang banget gitu, udah punya perbedaan gitu ya, dia tuh jadi panik gitu. Dia udah ke dokter, udah kemana konsultasi, dan dokter cuma bilang ya nggak ada yang bisa kita lakuin gitu loh, karena memang kalau botox itu nggak ada antidotnya. Jadi kalau misalnya matanya udah naik sebelah seperti ini gitu, cara satu-satunya yang bisa dia lakukan itu adalah menunggu. Itu yang jadi masalah, menunggu. Dan botox itu last 4-5 bulan.
sekitar itu teman-teman. Jadi dia itu harus kayak hidup ya dengan mata seperti ini, satu tinggi sebelah gini, itu tuh selama 6 bulan. Apakah itu aman? Ya itu aman teman-teman, tapi ya kadang kita ngerasanya bete aja gitu ya teman-teman. Kita ngerasa kayak dongkol aja, gue udah bayar nih ratusan dolar. Belum lagi kalau misalnya kan ya di Indonesia, di negara Asia ya, apalagi kalau kita datang dengan mata kayak gini gitu ya. Kok mata kamu kayak gini? Iya nih, gue abis botox. Pasti yang ada tuh dinyinyirin teman-teman. Makanya kamu sih nggak menghargai pemberian Tuhan. Makanya kamu sih nggak tahu bersyukur. Jadi kayak gitu deh, kamu dihukum sama Tuhan deh. Terima tuh, makan tuh karmamu, makan tuh, makan. Kadang aku tuh bingung teman-teman ya dengan orang-orang yang seperti itu. Nyinyirnya luar biasa, mbak-mbak Tuhan gitu ya. Padahal duit juga bukan duitnya dia gitu ya, nggak ada juga hubungannya dengan dia gitu ya. Kalaupun kita kayak gini gitu, ya itu juga bukan urusannya dia gitu, tapi nyinyir aja gitu. Nah itulah yang sering kali terjadi teman-teman ya, mau nggak mau inilah society-nya kita ya gitu ya, apalagi di negara Asia, yang dimana kalau misalnya orang salah prosedur gitu, salah prosedur kecantikan, itu pasti selalu dinyinyirin. Makanya kadang orang suka kalau misalnya melakukan prosedur kecantikan tuh sukanya diem-diem teman-teman, nggak mau ngomong-ngomong. Kenapa? Karena nanti kalau ada salah-salah, nanti dinyinyirin. Terus nanti kalau terlalu cantik, habis itu nggak sharing, nanti dibilang, oh itu pasti udah oplas tuh, oh itu udah pasti udah gini tuh, ya kayak gitulah teman-teman. Oke teman-teman, sekian video saya hari ini ya. Nantikan video berikutnya teman-teman, pasti ya akan saya langsung bahas mengenai filler di bawah kantong mata. Ini akan saya jelaskan lumayan detail dan juga lumayan panjang, makanya butuh satu video tersendiri. Oke, I see you guys on the next video. Bye-bye!